Kis Kimia Suka-Suka. Hari ini kita akan belajar tentang safety laboratorium. Selamat belajar. Bekerja di laboratorium kimia tidak lepas dari kemungkinan bahaya berbagai jenis bahan kimia. Pemahaman mengenai berbagai aspek bahaya di laboratorium mendorong para praktikan dalam menciptakan keselamatan kerja atau yang dikenal dengan safety lab. Sebelum seorang praktikan memasuki laboratorium, hal yang harus diperhatikan adalah kelengkapan pakaian, yaitu jas laboratorium dan sepatu. Kedua kelengkapan itu berfungsi untuk melindungi tubuh dari kontak dengan bahan kimia atau panas, baik secara langsung atau tidak langsung. Bahan-bahan korosif, bahan-bahan toksik, dan bahan-bahan mudah terbakar harus ditempatkan dalam lemari asam, di mana uap dan gas dapat dibuang langsung dengan ventilasi khusus. Lemari pendingin berfungsi menyimpan bahan-bahan kimia yang mudah terurai, mudah menguap, dan senyawa-senyawa yang tidak stabil. Wastafel merupakan sarana penting untuk pembuangan air dan bahan-bahan kimia yang tidak dipakai lagi. Wastafel yang pertama untuk pembuangan air, yang kedua untuk pembuangan limbah bahan-bahan kimia yang bercirikan khusus bergambar tengkorak. Bahan-bahan kimia merupakan salah satu unsur penting untuk melaksanakan praktikum di laboratorium. Ketika ingin melaksanakan percobaan menggunakan bahan-bahan kimia, seorang laboran harus memperhatikan tentang keterangan bahan tersebut yang terdapat dalam label yang melekat pada wadah atau botol. Hal ini bertujuan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ketika melaksanakan percobaan di laboratorium. Bahan-bahan kimia biasanya disimpan dalam botol berwarna gelap atau yang berwarna bening. Jika ingin mengambil bahan kimia dengan pipet volume, jangan pernah sekali-kali menggunakan mulut. Untuk mengambil bahan kimia dengan pipet volume, maka gunakanlah ProPipet. Untuk ukuran orang Indonesia, cukup sulit mengisi buret di atas meja. Jika mengisi buret di atas meja, kejadian yang sering timbul adalah larutan tumpah, terpericik ke mata, dan lengan baju sobek. Selain itu, praktikan berusaha mengisi buret dengan memanjat menggunakan kursi. Cara ini lebih berbahaya sebab praktikan berisiko jatuh. Jika praktikan jatuh, maka alat dan bahan akan berisiko berbahaya. Cara yang tidak berisiko adalah buret dan standarnya diturunkan dan mengisi buretnya di lantai.
Beberapa kejadian sering timbul adalah tutup corong pisah lepas terdorong bersama larutan, karena dari hasil penggojokan timbul gas yang dapat mendorong tutup. Cara memegang corong pisah yang benar adalah tangan kiri memegang keran dan tangan kanan memegang tutup corong pisah. Ketika hendak membau suatu larutan, jangan mencium langsung pada larutan. Cukup kibaskan tangan ke arah hidung, sehingga gas dari larutan hanya tercium sedikit. Tanpa disadari, memanaskan larutan dalam tabung reaksi juga harus hati-hati. Arah tabung reaksi harus dicarikan tempat yang kosong. Jangan sampai menghadap ke muka sendiri atau ke muka teman. Ketika memanaskan larutan di atas kompor, jangan sampai larutan ditinggalkan ketika pemanasan berlangsung. Tunggulah dengan sabar pada saat pemanasan sampai pemanasan larutan selesai. Hal ini bertujuan untuk menghindari bahaya yang sewaktu-waktu dapat terjadi ketika pemanasan. Pada saat percobaan menggunakan lemari asam, banyak sekali peraturan yang harus diperhatikan, yaitu 1. Pakailah masker penutup hidung dan mulut. 2. Pakailah kacamata pengaman. 3. Pakailah sarung tangan. 4. Hidupkanlah mesin penyedot gas atau blower. 5. Bukalah pintu lemari asam dengan hati-hati.
6. Setelah selesai pemakaian, tutuplah lemari asam dengan rapat. 7. Matikan mesin penyedot atau blower. Dan ke-8, lepaskan kacamata, sarung tangan dan masker setelah selesai bekerja dengan lemari asam. Bukalah tutup botol dan letakkan di atas meja dengan posisi terbalik. Tidak diizinkan seorang praktikan membawa makanan atau bahkan makan makanan di laboratorium. Selain itu juga, praktikan dilarang keras untuk merokok. Dan juga dilarang membawa binatang peliharaan ketika melaksanakan kerja di laboratorium. Setelah selesai melakukan percobaan atau pekerjaan di laboratorium, maka kembalikanlah alat dan bahan kepada tempatnya. Lalu, bersihkanlah meja bekas tempat bekerja. Setelah dirasa cukup bersih, bersihkanlah kedua tangan menggunakan air dan jangan lupa untuk memakai sabun. Setelah itu, keringkan kedua tangan menggunakan kain yang bersih. Lepaskanlah jas laboratorium di luar laboratorium dan lipat dengan rapi. Dan Anda pun siap meninggalkan laboratorium.